tentang kisahnya bahwa Nabi SAW memakaikan kain warna hitam kepada dirinya. Dan yang kedua adalah hadis dalam kitab Al-Janaiz bab at-ta'awun min azabil qabr. Maaf, at-ta'awud min azabil qabr. Nomor 1376 kitab Ad-Da'awat bab at-ta'awud min azabil qabr, nomor 6364 dari dua jalan. Dari Musa bin Uqbah, dia berkata, aku mendengar Ummu Khalid binti Khalid berkata, aku mendengar Nabi SAW berlindung dari azab kubur. Dalam Akhbar Makkah karya Al-Faqihi dari Ibrahim bin Uqbah, dia berkata, aku mendengar Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id Al-As berkata, bapakku adalah orang yang pertama menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk dalam biografi yang ketiga, yang terakhir, dan ini cukup panjang, yaitu biografi Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, wanita mukminah dengan nas Al-Quran. Maksudnya stempel sebagai wanita mukminah ini diberikan kepada Khawlah binti Hakim dengan nas Al-Quran. Ada ayat yang berkenaan dengan dirinya. Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah, wanita sahabat yang mulia, masuk Islam di awal-awal Islam. Kunyahnya adalah Ummu Syarik. Dia adalah istrinya Uthman bin Maz'un, seorang tokoh dan imam kaum muhajirin, salah seorang wali Allah yang bertakwa dan orang yang pertama dimakamkan di Baqi'. Di antara anaknya adalah As-Sa'ib binti bin Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ini adalah yang dikenal sebagai salah satu dari 3 orang yang mendatangi istri Nabi dan bertanya tentang kehidupan Nabi di rumah. Lalu mereka menyimpulkan, kalau begitu mulai hari ini saya akan sholat dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan saya akan berpuasa dan tidak akan buka. Sedangkan yang satu lagi mengatakan saya tidak akan menikahi para wanita. 3 orang sahabat Nabi itu, satu diantaranya adalah Uthman bin Maz'un yang menjadi suaminya Khawlah binti Hakim. Di antara anaknya adalah As-Sa'ib bin Uthman bin Maz'un yang masuk Islam di awal-awal Islam, hijrah ke Habasyah, ikut dalam peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara anaknya adalah Abdurrahman bin Uthman bin Maz'un, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan dari hidup beliau selama 9 tahun atau lebih. Ya, ini lebih enak kalau terjemahannya adalah yang dalam hidupnya sempat bertemu Nabi atau sezaman dengan Nabi selama 9 tahun. Abu Hatim Al-Busti menyebutkannya dalam rombongan ulama-ulama kota besar yang ke Sohor. Khawlah radhiyallahu anha adalah wanita salihah dan mulia. Dia termasuk wanita yang memiliki perhatian besar kepada Nabi SAW dan berusaha membahagiakan beliau. Ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, wanita-wanita dalam kehidupan kita, sebagaimana juga laki-laki, ada yang tipikalnya itu pembelajar. Ya. Jadi kalau nanya ya, sama ilmu sama dia, ya Masya Allah gitu. Karena tipikalnya pembelajar. Ada juga yang tipikalnya lapangan. Jadi ada tipikal di balik meja dan ada tipikal di depan meja. Tipikal lapangan.
Jadi kalau kita nanya ilmu sama dia kadang ya kurang. Karena mungkin bukan itu prioritasnya. Tapi kalau kita minta di lapangan, nah dia paling cepet tuh. Ya. Mungkin Khawlah binti Hakim ini termasuk yang tipikal lapangan. Karena dia senantiasa mengurusi hal-hal yang sifatnya teknis-teknis lapangan dalam kehidupannya Nabi dan berusaha untuk membahagiakan beliau. Aisyah radhiyallahu anha berkata, manakala Khadijah radhiyallahu anha wafat, ini kita lihat ya bagaimana perannya Khawlah binti Hakim dalam kehidupan lapangan. Khadijah wafat, maka Khawlah binti Hakim datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mau menikah? Rasulullah bertanya, dengan siapa? Khawlah menjawab, ya bisa gadis, bisa juga ganda. Janda. Maaf. Bisa gadis, bisa juga janda. Terserah mau yang mana. Maka Rasulullah SAW bertanya, kalau gadis siapa? Kalau janda siapa? Maka dia menjawab, kalau gadis berarti Aisyah. Ya. Dan Aisyah ini putri orang yang paling kau cintai. Siapa itu? Abu Bakar. Kalau janda, sepertinya bagus Saudah. Ya. Saudah binti Zam'ah. Karena dia telah beriman kepadamu dan mengikutimu. Nabi SAW menjawab, kalau gitu lamarkanlah keduanya untukku. Lamarkanlah keduanya untukku. Khawlah berkata, aku menemui Ummu Ruman, ya, yaitu istrinya Abu Bakar. Nanti biografinya kita dapati di nomor 22. Makanya tadi saya bilang lebih bagus lagi kalau seperti Ummu Sulaim diletakkan lebih awal ketimbang Ummu Haram. Kemudian lebih bagus lagi kalau seandainya istrinya Abu Bakar diletakkan lebih dahulu daripada Khawlah. Jadi kita tahu biografinya terlebih dahulu. Aku menemui Ummu Ruman, biografi nomor 22, nanti kita akan baca. Aku berkata, wahai Ummu Ruman, Allah telah memberi keluargamu kebaikan dan keberkahan. Ummu Ruman bertanya, maksudnya gimana? Maka Khawlah mengatakan, Rasulullah ingin melamar Aisyah. Khawlah menjawab, Ummu Ruman menjawab, maaf, tunggu dulu sampai Abu Bakar datang. Ya kan, yang bapak siapa ini? Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar datang dan Ummu Ruman menceritakan bahwa Nabi mau melamar Aisyah. Maka Abu Bakar bertanya, apa dia layak bagi beliau? Maksudnya apa layak Aisyah ini bagi beliau? Sementara Aisyah ini adalah putri saudaranya. Maksudnya dia. Maksudnya Nabi dan aku itu udah kayak saudara gitu. Udah deket banget. Ya. Masa iya Nabi menikahi anakku? Ya. Apa cocok? Apa pantas? Nah, maka Rasulullah SAW, maksudnya dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, aku ini saudara Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah saudaraku. Putrinya layak untukku. Maka Abu Bakar bangkit. Bangkit maksudnya mau ngapain? Ini ada ceritanya. Ummu Ruman bercerita, sesungguhnya Al-Mut'im bin Adi pernah ingin melamar Aisyah untuk anaknya si Mut'im. Dan demi Allah, Abu Bakar ini tidak pernah menyelisihi janji. Ya. Maksudnya gini teman-teman. Ada orang namanya Al-Mut'im bin Adi, orangnya orang kafir. Dia pernah mau melamar Aisyah untuk putranya si Mut'im ini. Ya. Dan karena udah datang duluan Al-Mut'im, ya, sementara belakangan Nabi yang mau melamar, ya, mungkin karena dia memegang prinsip, ya, menepati janji, ya tidak mungkin langsung menikahkan dengan Nabi tanpa ada omong-omong dulu sama siapa? Sama si Mut'im itu. Itu maksudnya Ummu Ruman.
Abu Bakar itu orangnya tidak pernah melanggar janji. Maka Abu Bakar datang kepada Al-Mut'im bin Adi. Dia bertanya, bagaimana dengan anak perempuan kami? Ya. Maka Al-Mut'im bertanya kepada istrinya, bagaimana pendapatmu? Kita nikahkan aja kah? Maksudnya, si anak kita dengan anaknya Abu Bakar ini. Maka istrinya Al-Mut'im menjawab, kalau kami nikahkan anak kami dengan putrimu si Aisyah itu, kami khawatir dia membuat putra kami menjadi merubah agamanya alias murtad dari agamanya orang-orang kafir, ya, dan masuk ke dalam Islam agamamu. Ya. Kemungkinan Al-Mut'im ini melamarnya waktu belum ada urusan dengan Islam. Setelah Abu Bakar masuk Islam, Aisyah juga ikut masuk dalam Islam sama keluarganya. Maka akhirnya berubah pikiran nih si Al-Mut'im dengan istrinya. Makanya ada komentar, kami khawatir sekarang ini, nanti kalau kami nikahkan, khawatirnya anak kami ikut agamamu. Itu katanya istrinya Al-Mut'im. Maka Abu Bakar bertanya kepada Al-Mut'im, nah sekarang apa pendapatmu? Kata Al-Mut'im, ya samalah dengan yang dibilang istriku itu. Ya, berarti kan gak jadi. Maka Abu Bakar pun bangkit dan melupakan sama sekali hal itu. Lalu dia berkata kepada Khawlah, sampaikan kepada Rasulullah agar beliau datang. Lalu Rasulullah SAW datang dan Abu Bakar pun menikahkan beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Khawlah berkata, ya, kan tadi Nabi bilang lamarkan saja untuk dua-duanya, Aisyah dan Saudah. Kemudian kata Khawlah, aku pun menemui Saudah binti Zam'ah. Bapaknya adalah laki-laki tua yang tidak sanggup lagi menghadiri musim haji. Aku mengucapkan salam jahiliyah kepadanya. Selamat pagi. Ya, atau kalau sekarang sobahun khair. Dia bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, Khawlah binti Hakim. Dia menyambutku dan berkata apa yang dia ingin katakan. Lalu aku berkata, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib mau melamar Saudah. Ya. Saya sabar teman-teman. Ba, nun, ta, zai. Nah, saya dari tadi agak ragu ya antara ain dengan ini sebenarnya Saudah jangan-jangan. Ya. Dengan Saudah. Untuk teman-teman yang ada di Instagram Live, ini baterai saya ternyata tinggal 1%. Mungkin bisa ambilkan charger. Oke, sampai mana tadi ya? Saya ulang ya paragrafnya. Khawlah berkata, kemudian aku menemui Saudah binti Zam'ah. Bapaknya adalah laki-laki tua yang tidak sanggup lagi menghadiri musim haji. Aku mengucapkan salam jahiliyah kepadanya dan aku berkata, selamat pagi. Dia bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, Khawlah binti Hakim. Dia menyambutku dan aku berkata, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ingin melamar Saudah. Saudah. Dia menjawab, laki-laki yang sepadan, yang mulia. Nah, kalau Saudah sendiri bagaimana? Aku menjawab, Saudah mau. Maka si bapaknya ini berkata, kalau begitu sampaikan kepada Muhammad agar dia datang. Maka Rasulullah SAW datang dan dia menikahkan Saudah dengan Nabi SAW. Khawlah berkata, Abad bin Zam'ah datang menaburkan tanah di atas kepalanya sebagai wujud merasa terhina. Ya. Maksudnya terhina ini karena saudarinya sendiri
nikah sama orang yang ya ibaratnya bawa agama baru. Tapi sesudah dia masuk Islam, abad ini, dia berkata, sungguh bodohnya diriku ketika aku pernah menaburkan tanah di atas kepalaku saat aku tahu Rasulullah menikah dengan Saudah. Khawlah sering keluar masuk kepada para istri Nabi SAW. Mereka memuliakannya dan membantu urusannya serta menanyakan keadaannya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dan Abdul Razak dalam Musannafnya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, istrinya Uthman bin Maz'un, namanya Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, datang kepadaku dengan penampilan ala kadarnya. Aku bertanya, kenapa kamu begini? Dia menjawab, suamiku itu loh selalu sholat sepanjang malam, puasa di siang hari. Ya, jadi aku ini agak terlantar dikit lah. Maka Nabi SAW datang kepada Uthman dan bersabda, wahai Uthman, ya Uthman, inna rohbaniyata lam tuktab alaina amalaka fiya uswatun fawallahi inna akhsyakum lillah wa ahfazakum lihududihi la'ana. Wahai Uthman, sesungguhnya kerahiban menjadi kayak kependetaan begitu, yaitu yang ibadah terus, itu tidak ada syariatnya di kalangan kita. Apakah kamu tidak lihat pada diriku terdapat keteladanan untukmu? Demi Allah, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dan paling menjaga batasan-batasannya adalah aku. Tapi aku tidak kayak kamu gitu maksudnya. Nggak juga kayak mau jadi rahib kayak kamu gitu. Maka nasihat Rasulullah SAW membekas dalam jiwanya Uthman. Dia mulai memperhatikan istrinya hingga istrinya ini pernah datang kepada istri Rasulullah SAW dalam keadaan harum layaknya pengantin. Maka mereka bertanya, wow, Masya Allah, kenapa nih? Ya, kalau bahasa kita sekarang ini, cie-cie gitu. Maka dia menjawab, samalah dengan orang-orang. Maksudnya sudah ada perubahan suaminya kepada dirinya dan dia pun bisa seperti istri-istrinya orang. Khawlah binti Hakim hidup bersama suaminya Uthman bin Maz'un dengan kehidupan yang baik. Manakala suaminya wafat, dia sangat berduka dan dia berkata memujinya, wahai mata, berikanlah airmu tiada henti atas musibah yang menimpa Uthman bin Maz'un, atas seorang lelaki yang hidup dalam ridha penciptanya. Beruntung dia sebagai orang yang mati dimakamkan dalam pemakaman Baqi dan pohon gharqatnya, tempat yang baik baginya. Buminya bersinar setelah sebelumnya gelap suram. Kepergiannya meninggalkan duka dalam hati yang tidak pernah putus, hingga kematian air mata tidak akan pernah berhenti. Di antara cerita wanita sahabat mulia ini adalah bahwa dia pernah menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, dan Allah Azza wa Jalla menamakan dirinya sebagai wanita mukminah. Ini yang disebutkan di awal tadi, stempel mukminah itu Allah berikan langsung di dalam Al-Quran untuk Khawlah ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Apa maksudnya ini nanti saya akan jelaskan di bagian fawaid. Al-Bukhari meriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari bapaknya bahwa Khawlah binti Hakim termasuk wanita-wanita yang menyerahkan diri mereka kepada Rasulullah SAW. Maksudnya adalah dinikahi tanpa mahar. Dan tadi di dalam ayat ini, ya, tadi saya mau bilang jelaskannya nanti di bagian fawaid, malah keceplosan duluan ya. Dan maksudnya menyerahkan diri ini adalah dinikahi tanpa mahar, dan ini adalah khusus buat Nabi, sedangkan orang mukmin yang lain tidak boleh. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi adalah Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Nanti insyaallah setelah jeda kita akan bahas faidah-faidah yang bisa kita petik dari kisah 3 orang sahabiat Nabi ini.
Kita jeda terlebih dahulu. Anda baru hijrah, bingung belajar Islam dari mana? You ikut Mia. Bersama Mia, materi pelajaran disusun dalam buku-buku kecil video. Bismillahirrahmanirrahim. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah. Saya ingin ikut pengajian. Saya ingin belajar Islam. Tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1 sampai 2 jam. Terus terang kadang kurang fokus. Pembahasan yang begitu panjang 1 sampai 2 jam. Kadang yang saya dengarkan hanya beberapa menit saja. Sisanya terpaksa saya tinggal. Sebagian teman-teman juga ada yang berkata, sejujurnya saya sudah ikut kajian 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Saya kadang menjadi panutan di kalangan keluarga dan pertemanan. Tapi karena dahulu belajarnya lompat-lompat, materinya juga tidak runut. Maka saya kadang kalau ditanya tentang masalah-masalah agama, saya kerap bingung dalam menjelaskan. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Kita belajar Islam dari dasar dan secara penuh dan sistematis, disusun sesuai dengan khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami serta